Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Dan hari ini kita mulai kajian kita dari hadis nomor 1504. Tapi ini nomor di aplikasi ya. Nomor di aplikasi ini biasanya satu sama lain berbeda. Begitu juga dengan kitab Bulughul Maram yang cetakan. Pada hadis 1504, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man baniya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi, akhraja Muslim. Yang artinya bahwa Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, man baniya min amri ummati syai'an, siapa yang menangani urusan atau menguasai urusan atau memerintah suatu urusan dari urusan umatku, fasyaqqa alaih, tapi dia mempersulit mereka, fashquq alaih, maka persulitlah dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwa apabila kita diberikan jabatan Allah, jabatan oleh Allah untuk mengurus umat, baik itu dalam kekuasaan politik ya, ataupun dalam kepengurusan secara umum, termasuk kita misalnya ngurus masjid, ngurus jamaah umroh, ngurus jamaah haji ya, dan apalagi mengurus rakyat secara keseluruhan. Apabila orang tersebut mempersulit, ini juga mempunyai pelajaran, memberi pelajaran pada kita semua bahwa orang yang punya kekuasaan itu kewajibannya memudahkan. Maka kalau ada yang diberi kekuasaan dalam hal apapun, tapi dia justru mempersulit umat, maka Nabi mendoakan fashquq alaih, maka persulitlah dia. Persulitlah dia ini bisa berlaku di dunia
atau di akhirat atau kedua-duanya. Ya, biasanya doa-doa semacam ini kalaupun tidak untuk di dunia, utamanya adalah untuk di akhirat. Karena memang balasan-balasan yang sesungguhnya itu nanti akan diterima di akhirat. Seperti dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempermudah urusan umat Islam, maka Allah akan mempermudah urusannya di hari kiamat. Siapa yang menyingkirkan satu beban daripada beban kehidupan orang Islam, maka Allah akan menyingkirkan satu beban dari beban-beban di hari kiamat. Jadi banyak balasan-balasan itu memang ditangguhkan untuk pada hari kiamat. Namun demikian ini tidak menutup kemungkinan bahwa balasan kebaikan ataupun keburukan itu juga sudah diberikan sebagiannya di dunia. Yang pasti dengan adanya doa dari Rasulullah SAW agar orang yang mempersulit urusan umat, baik urusan kecil ataupun urusan besar, maka Nabi mendoakan supaya dia dipersulit oleh Allah. Ya, dipersulit oleh Allah dengan pemahaman seperti tadi. Bisa jadi terjadi di akhirat, bisa juga terjadi di dunia. Kacaunya di kita ini ada pameo, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Jadi naudzubillah ya, ada atau banyak orang-orang yang caranya berpikirnya seperti itu. Mereka melakukan atau mempersulit hal-hal tersebut karena biasanya ya pada mereka yang berjiwa korup, mereka ingin mendapat uang pelicin. Nah, uang pelicin ini sebenarnya hukumnya sama saja dengan rishwah atau uang sogokan. Hanya saja bedanya uang pelicin dengan uang sogokan. Kalau sogokan itu dua-duanya dilaknat oleh Allah. Yang nyogok dilaknat, yang menerima sogokan juga dilaknat. Tapi kalau pelicin kaitannya dengan hak orang tersebut, misalnya bekerja entah di sebagai pegawai negeri ataupun karyawan di perusahaan, bahwa aturannya setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali ada kenaikan gaji atau ada kenaikan golongan. Ini aturannya. Tapi faktanya orang kalau nggak memberi uang pelicin itu dia nggak akan pernah gajinya naik ataupun golongan naik. Padahal aturannya sudah ada. Nah, jadi yang semacam ini uang pelicin, penerimanya berdosa sama dengan penerima sogokan. Adapun orang yang membayar pelicin karena untuk mendapatkan haknya, maka dia insya Allah tidak berdosa, dan insya Allah uang yang harus dibayarkan itu menjadi uang yang ada gantinya di akhirat. Ya, jadi prinsip kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, ini benar-benar prinsip sesat dan menyesatkan. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum fal yatajannab al-wajh." Muttafaqun alaih. Yang artinya Nabi bersabda, apabila kamu perang dan mau membunuh musuh, fal yatajannab wajh, maka hendaklah menjauhi muka, menjauhi wajah. Nah, ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan perang. Jadi perang pun Islam ini sudah menggariskan adanya akhlak yang harus diikuti. Tidak boleh orang Islam membunuh musuh semau sendiri seperti apa yang dilakukan musuh terhadap kita. Ya, Islam tidak membenarkan. Kalau orang kafir memang nggak punya akhlak. Karena nggak punya akhlak, segala macam bisa terjadi. Misalnya saja dalam perang Bosnia melawan Serbia, naudzubillah, ya. Itu banyak sekali hal-hal yang menyalahi, saya yakin itu juga menyalahi konvensi Jenewa, ya. Misalnya untuk memberi makanan tahanan-tahanan Muslim, untuk tentara Serbia itu membunuh tahanan, lalu dagingnya dicincang, dimasak, lalu secara diam-diam diberikan kepada tahanan, yaitu orang-orang Islam dalam penjara mereka. Sungguh suatu yang sangat biadab, ya, meskipun kelihatannya ketika disajikan mereka nggak bilang bahwa itu ada daging manusia, tapi setelah itu diberitahukan bahwa yang mereka makan itu daging manusia. Atau kebiasaan mereka mencongkel mata, memutilasi. Dalam Islam mutilasi itu juga dilarang. Ya, kita tidak diizinkan untuk memutilasi musuh. Ya, jadi luar biasa Islam itu mengajarkan akhlak kepada umatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sudah diturunkan melalui para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah diajarkan. Akan tapi itu masih perlu penyempurnaan. Di samping sudah banyak akhlak yang dilupakan atau bahkan dihapus, ya. Satu contoh, Yahudi itu dari awal diharamkan mengambil riba. Jadi mengambil bunga dari pinjaman itu pada agama Yahudi, pada umat Yahudi sudah dilarang dari awal. Tapi apa kemudian yang dilakukan Yahudi? Yang dilakukan Yahudi adalah mereka mengharamkan pengambilan riba dari sesama Yahudi. Tapi kalau mengambil riba dari selain Yahudi boleh.
Makanya sekarang ini ya memang faktanya bank-bank dunia itu dikuasai oleh Yahudi. Nah, negara-negara biasanya ngutang ke bank-bank dunia, harus bayar bunga. Tapi kalau ada orang Yahudi perlu dana berapapun, itu mereka sama sekali tidak diwajibkan untuk membayar bunga. Ibaratnya hutang $1 juta, mengembalikan juga $1 juta. Itu yang diterapkan oleh Yahudi. Ya, jadi kembali pada hadis tadi, bahwa alhamdulillah agama kita ini mengajarkan kepada kita akhlak dalam semua hal. Agama Islam ini agama yang sempurna. Karena itu banyak sekali orang-orang kafir, terutama di barat, yang masuk Islam itu karena terkesan dengan akhlaknya orang Islam. Nah, inilah sesuatu yang harus dipertahankan oleh umat Islam. Jangan sampai umat Islam ini seperti yang disampaikan oleh Amir Arslan, yaitu tokoh Turki, yang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa agama Islam itu telah tertutup oleh umat Islam sendiri. Agama Islam itu indah. Agama Islam itu mengajarkan akhlak yang tinggi. Akan tapi umat Islam sendiri tidak, atau banyak yang tidak mengamalkan ajaran tersebut, sehingga memberikan kesan negatif. Dianggapnya bahwa Islam itu seperti itu, padahal tidak. Itu adalah amalan umatnya. Adapun ajaran Islam tidak seperti itu. Makanya Cat Stevens, Yusuf Islam, penyanyi yang sangat tenar tahun 70-an, ya, tenarnya mirip-mirip dengan Michael Jackson. Dia akhirnya masuk Islam dan memilih nama untuk dirinya, yaitu Yusuf Islam. Yusuf Islam itu menulis buku biografi tentang dirinya. Nah, di pembukaannya itu Yusuf Islam menceritakan bahwa seandainya dia diajak masuk Islam oleh orang Islam, maka dia tidak akan pernah mau. Maka dia tidak akan pernah masuk Islam. Akan tapi karena dia belajar Islam dengan mempelajari Al-Quran, maka dia masuk Islam. Kenapa? Dia ceritakan bahwa dia sudah pergi ke Pakistan, ke Indonesia, ke berbagai negara Islam, dan yang dilihat itu umat Islam itu jauh dari ajaran Islam. Umat Islam itu banyak yang bodoh, umat Islam itu nggak tertib, umat Islam itu tidak disiplin, umat Islam itu nggak tepat janji, ya. Jadi hal-hal yang buruk itu memang sangat nampak dalam kehidupan umat Islam, sehingga seandainya ada orang Islam yang ngajak dia masuk Islam, dia nggak pernah mau diajak masuk Islam. Dia masuk Islam karena
membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan mempelajari tafsirnya. Nah, disitulah dia melihat ajaran Islam yang sebenarnya, maka dia pun masuk Islam. Jadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam yang indah itu mahjub itu tertutup oleh umat Islam yang hidupnya jauh dari ajaran Islam. Makanya masalah akhlak dan lain-lain, yaitu penampilan keislaman, itu ada sesuatu yang sangat penting. Dan dalam hadis disebutkan bahwa nantinya orang yang akhlaknya bagus itu bisa mendapatkan nilai seperti orang yang berjihad fisabilillah. Nah, yaitu dengan pahala dari akhlak yang bagus tadi. Jadi kembali kepada hadis tadi, bahwa kalau perang itu kita nggak boleh langsung ngincar ke wajah. Kenapa? Ya tadi, wajah nggak boleh dirusak. Ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan, yaitu ketika kita berhadapan dengan musuh, maka hendaklah badarbur riqab, ya, hendaklah memukul ar-riqab. Ar-riqab itu tengkuk. Kenapa tengkuk? Ada satu film ilmiah, jadi di YouTube ada itu. Judul film ilmiahnya itu dalam bahasa Jerman Die Gesichter des Todes. Die Gesichter des Todes. Gezih itu wajah. Die Gesichter, wajah-wajah, des Todes, kematian. Jadi itu seorang dokter, untuk S3-nya dia menyelidiki kematian. Bermacam-macam kematian itu dia pelajari. Ada kematian seperti di Amerika misalnya. Di Amerika itu macam-macam. Kalau orang dihukum mati itu bisa dengan kursi listrik, ya, bisa dimasukkan kapsul, jadi kapsul besar, dia masuk ke dalamnya, lalu kapsulnya itu dibikin hampa, ya, udaranya dihampakan. Jadi sama dengan orang dicekik. Karena itu kapsul dari kaca, jadi orang bisa melihat bagaimana proses kematian orang yang udaranya dihampakan, oksigennya dihampakan. Ada juga hukum mati dengan ditembak. Kemudian ada hukum mati dengan digantung. Ada hukum mati dengan dipancung dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam bentuk, makanya di judulnya ada wajah-wajah kematian. Berbagai macam cara mati sesuai dengan hukuman mati yang diterapkan di negara-negara itu. Lalu disimpulkan bahwa ternyata yang paling manusiawi itu adalah hukum Islam, yaitu orang dibunuh dengan dipancung, ya, dipancung bagian tengkuk. Dan itu berlaku dalam perang pun juga, sedapat mungkin orang Islam itu membunuh
orang kafir dengan memukul tengkuknya dengan pedang. Kenapa ini paling manusiawi? Sebab seluruh syaraf itu lewat leher, dan di belakangnya juga ada istilahnya itu batang otak. Jadi kalau itu dipenggal, kalau bapak-bapak pernah melihat hukum pancung di Saudi Arabia, itu mereka orang-orang yang sudah ahli. Jadi yang namanya pedang itu lewat begitu ya, hitungannya detik, langsung kepala itu lepas. Jadi berapa lama orang itu mengalami rasa sakit? Ya pada saat lewatnya pedang tadi, yang hanya makan waktu beberapa detik. Bagaimana dengan hukum mati yang lain? Itu terutama yang diperlihatkan, yaitu hukum mati dengan kursi listrik yang di Amerika itu. Ada orang badannya itu besar, kekar. Jadi dia diikat di kursi listrik, kedua tangannya itu dihubungkan dengan listrik, kakinya juga, terus kepalanya juga diikat ke belakang, juga terhubung dengan listrik. Dan mereka sudah punya satu satu aturan bahwa untuk hukuman kursi listrik ini, listrik dinyalakan selama sekian detik. Dan dengan ukuran semacam itu, pada umumnya orang mati. Tapi yang di film tersebut itu setelah disetrum, di mana orang-orang biasa mestinya mati, dia belum mati, tapi darah sudah keluar dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga. Bayangkan seperti apa tersiksanya orang tadi. Atau orang dihukum gantung, itu juga perlu waktu. Untuk mati itu perlu beberapa menit. Orang ditembak di dadanya juga begitu. Jadi yang paling manusiawi adalah tadi dorbur riqab, dipukul di tengkuknya, karena itu hanya memerlukan waktu sekian detik dan orang tidak merasakan kesakitan. Jadi kembali lagi, ini adalah akhlak Islam. Jadi sedapat mungkin dalam perang, orang Islam tidak membunuh musuh dengan dengan objek, yaitu wajah. Termasuk juga menembak. Gak boleh kita menembak wajahnya, baik dari depan ataupun dari belakang. Kalau kita lihat kasus Yosua itu kan ditembak dari belakang sampai pelurunya keluar dari mata. Jadi luar biasa itu kejamnya. Jadi sekali lagi hadis ini menunjukkan Islam itu adalah agama akhlak, agama yang mengajarkan akhlak yang tinggi. Apabila akhlak itu dalam segala hal kita amalkan, maka itu juga sudah merupakan bentuk dakwah kita kepada orang kafir. Sayangnya dalam banyak hal kita kurang memperhatikan. Contohnya apa? Masalah kebersihan. Kenapa negara yang bersih itu Jepang, Jerman, tapi bukan negara-negara Islam?
Ya, ternyata bahwa kebersihan itu sebenarnya bisa diwujudkan kalau mau. Kalau mau itu artinya apa? Ya, pemerintahnya harus aktif untuk memahamkan pentingnya kebersihan. Di Jerman itu untuk mewujudkan kebersihan itu dibikin film, dan film itu secara berkala ditayangkan di TV-TV ya, di channel-channel TV yang ada di sana. Seperti apa filmnya? Jadi bikin film kayak beneran. Ada orang naik mobil, minum Coca-Cola, selesai kalengnya dilempar. Ada pakai tisu, selesai tisu yang sudah ini dilempar. Dan berbagai macam. Dengan cara begitu, kalau masyarakat yang umumnya mentalitasnya seperti itu, dalam 1 bulan kota itu jadi jorok. Terus setelah kota itu jadi jorok gimana ya? Dalam film itu pemerintah menggerakkan yaitu alat-alat untuk pembersihan. Jadi perlu mobil untuk menyapu kota, perlu karyawan, perlu ini, perlu itu. Nanti dihitung ya. Harga mobil apa ya, di sini saya belum pernah melihat. Tapi mobil untuk nyapu jalan ya, itu harganya sekian. Nanti gaji sopirnya sekian, nanti keneknya sekian. Dalam 1 kota semuanya perlu mobil ini sebanyak ini, karyawannya sebanyak ini. Di total setelah itu ini jadi beban pajak Anda. Jadi orang itu ketika sudah dibilang bahwa ada beban-beban baru yang itu harus dibayar dengan pajak, orang jadi ketakutan. Wah, nanti pajak ini pajak itu dinaikkan. Jadi otomatis mereka menjaga diri untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kalau di Jepang beda lagi. Jepang itu bukan dengan kesadaran, tapi dengan hukuman yang sangat berat. Kita kalau di trotoar ya di Jepang itu melihat di pagar-pagar rumah itu sudah tertera membuang sampah di sini hukumannya sekian ratus ribu yen. Nah, di sana itu masya Allah yang namanya hukuman itu berat. Ada kawan saya orang Malaysia baru beli mobil terus melanggar lampu merah. Itu hukumannya karena dia melanggar lampu merah seharga mobil dia, coba bayangkan. Ya. Itu kalau model Jepang ya, keras hukumannya. Karena keras jadi mereka takut, sehingga Jepang jadi negara yang bersih, tertib dan lain sebagainya ya. Kalau di kita kayaknya hukumnya masih belum ada. Sehingga hal semacam itu belum bisa diwujudkan. Ya mungkin untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan barangkali masih ada waktu ya untuk tanya jawab, silakan. Rencana mau ambil SIM surat izin komunikasi. Kemudian dan temannya juga pada saat itu ingin barengkan dengan temannya yang juga mau ambil SIM. Nah, terus saya mikir seharian karena ibunya wah ini kayaknya sekalian bareng nih. Kebetulan emang ada jalan belakang lah gitu ceritanya. Tapi saya pikir
pikir-pikir urgensinya apa? Anak saya itu mendapatkan SIM. Atau saat ini dia juga tidak butuh. Nah di situ kan Ustaz dulu pernah cerita kalau bahwa ini diperbolehkan jika kita terpaksa dan memang itu kita butuh banget dan ujiannya tidak masuk akal. Nah makanya waktu itu saya tidak mengizinkan anak saya untuk membayar sogokan, istilahnya seperti itu. Dia terima hal itu sehingga dia tidak sampai memang kemudian dia ikut ujian secara teori lulus, secara praktek yang memang tidak lulus. Secara praktek tidak lulus pun ternyata juga saya baru tahu kalau di Bogor itu kan tempat ujian SIM motor itu ternyata tidak di atas aspal, tapi di atas betonan. Dan jadi ketika basah itu licin. Dan sebenarnya itu membuat dia juga jadi tidak lolos gitu ya. Nah, memang tidak urgent sih. Tapi kalau misalnya memang ada yang lulus juga, sejauh mana misalnya sampai mungkin dia nanti ada kebutuhan gitu, ya terpaksalah kita bayar bahwa dia mungkin ada kebutuhan. Terus yang kedua, ya sama halnya seperti itu. Tapi misalnya ini seorang driver, seorang motor Gojek lah, jadi ada kebutuhan dan dia ternyata lewat gitu. Dan kan mungkin tidak bisa disamakan ya. Nah, ini gimana kalau anak saya sementara ini saya tidak izinkan hal itu. Artinya dia harus berjuang untuk mencapai sampai ada suatu kebutuhan yang urgent, bahwa memang dia harus butuh untuk itu baru kalau misalnya diperbolehkan akan saya bayar. Ya. Saya terus terang tidak tahu urgensi apa itu SIM harus diperpanjang setiap sekian tahun. Urgensinya apa? Karena saya punya 2 SIM yang semuanya berakhir kalau saya mati, yaitu SIM saya, yaitu SIM Jerman dan SIM Jepang. Jadi SIM Jerman, SIM Jepang itu berlaku seumur hidup. Kalau saya mati baru SIM itu mati. Dan kalau saya lihat dari aturan lalu lintas yang ada di sana, jadi kayak di Jerman itu misalnya setiap tahun itu orang punya catatan pelanggaran lalu lintas. Nah catatan itu jadi masing-masing pelanggaran itu punya nilai. Misalnya melanggar kecepatan nilainya berapa, pelanggar lampu merah berapa nilainya. Nah itu oleh mereka nilai-nilai itu dikumpulkan. Kalau nilai pelanggaran seseorang mencapai angka tertentu, maka SIM dicabut. Nah di situ orang harus cari SIM baru. Tapi kalau orang itu mengemudikan mobil dengan disiplin, taat pada aturan-aturan lalu lintas, terus catatan pelanggaran dalam 1 tahun itu rendah ya, dia tidak pernah mengalami pencabutan SIM. Itu saya lihat di acara di sana itu sangat ya, kita tunggu dulu.
menunjukkan urgensi adanya aturan bahwa SIM harus diperpanjang. Kita buktinya di Jerman, di Jepang, mereka mengeluarkan SIM seumur hidup, tidak ada masalah. Dan mereka punya aturan-aturan tadi, kapan yang namanya SIM harus dicabut. Nah, kalau kita kembali pada hadis tadi, bahwa kewajiban penguasa itu memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Kalau ada penguasa mempersulit rakyat, nah, karena doanya Nabi yang berarti ada risiko dunia ataupun akhirat. Ya, jadi saya melihat aturan ini mengada-ada, kecuali orang memang belum pernah punya SIM lalu dia beli SIM, ini bedanya. Tapi kalau orang memperpanjang SIM, itu saya lihat aturan Indonesia itu aturan yang mengada-ada. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang dia mendapatkan sebuah motor dan ditawarkan kamu jadi driver Gojek saja, gitu. Dia kan harus ambil SIM ya kan? Dia harus ambil SIM. Tapi dia nggak lulus ujiannya, tapi sebenarnya dia bisa naik motor. Dikarenakan sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi ujian SIM motor itu tidak masuk akal bahwa kita harus berkelok-kelok seperti itu tanpa menurunkan kaki sedikit pun gitu. Karena tidak bisa gitu. Bukan tidak bisa, saya pribadi tidak bisa karena ada orang yang tidak bisa. Dan motornya sendiri kan motor yang waktu itu saya pakai juga rasanya ini motornya aneh banget gitu buat saya, karena matic tapi koplingnya tuh tarikannya tuh gak enak sekali. Nah, apakah urgensi dari orang ini, bolehkah dia mengambil SIM yang pertama kali dia ambil, bukan memperpanjang, tapi akhirnya dia menyogok karena dia ada kebutuhan? Iya, jadi intinya bahwa hukum menyogok itu bisa variatif. Ya. Kalau orang seharusnya dihukum mati, ya, nyogok supaya bebas dari hukum mati. Nah, ini beda dengan orang yang tadi sebenarnya SIM-nya nggak perlu diperpanjang, dia juga pintar nyetir mobil dan lain sebagainya. Tapi karena kalau nggak nyogok nggak bisa diperpanjang, itu nilainya jelas beda. Nah, seperti apa nilainya Allah yang Maha tahu. Nah, termasuk orang sudah biasa naik motor, bahkan dari kecil ya, banyak kan orang-orang sini anaknya di SD sudah diajari naik motor, sudah pintar dia. Terus waktunya perlu SIM, dia harus mengikuti ujian. Sedangkan ujiannya ini nggak masuk akal, yaitu tadi harus berkelok-kelok. Kalau orang sudah pintar pun ya, bisa nggak lulus. Nah, ini karena mereka punya dasar, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Jadi wallahu a'lam, ya, bahwa menyogok itu tetap salah, tapi salahnya itu bertingkat-tingkat. Seperti apa kesalahannya, ya Allah yang Maha tahu. Tapi yang namanya menyogok ada menyogok, yang namanya penguasa mempersulit ada mempersulit. Semua itu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanaka
Waalaikumsalam